Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang seluruh alur cerita anime Charlotte. Anime ini dirilis pada tanggal 5 Juli tahun 2015. Durasi per episode adalah 24 menit. Oke, tanpa lama-lama lagi mari kita ke video pembahasannya. Anime ini menceritakan tentang orang-orang yang berkemampuan khusus. Tokoh utama dari anime ini adalah Yu Otosaka. Di suatu hari Yu tiba-tiba menyadari kekuatannya itu yaitu berpindah tubuh dengan orang selama 5 detik. Saat dia melihat dan memikirkan orang lain saat itu pula dia menjadi orang itu. Tapi sayangnya kekuatannya itu dimanfaatkan dengan tidak benar. Seperti untuk mengintip rok perempuan dan berkelahi. Tapi dia kemudian berpikir untuk menggunakan kekuatannya untuk mengambil alih tubuh anak-anak yang pintar supaya dia bisa menyalin jawaban mereka saat ujian. Saat dia akan menjalani ujian masuk ke SMA, dia menyelidiki beberapa anak yang pintar di tempat les belajar. Yu pun akhirnya tahu siapa saja yang pintar. Saat ujian masuk SMA, Yu mencontek. Dia pun menjadi murid terbaik saat masuk ke SMA. Banyak anak perempuan yang menyukai Yu. Tapi Yu mengincar gadis bernama Shiraya Nagi Yumi. Yu menyelamatkan Yumi dari truk yang akan menabrak Yumi. Itu pun dibuat oleh Yu. Mereka berdua pun menjadi dekat karena hal itu. Di hari berikutnya Yu dipanggil ke ruang OSIS untuk mengerjakan ulang soal ujian masuk. Karena mereka menuduh Yu mencontek, Yu pun mau mengerjakan ulang. Yu bingung karena dia mengerjakan soal dengan mencontek, jadi dia tidak bisa mengerjakannya lagi. Saat Yu mengambil alih tubuh anak OSIS itu, tiba-tiba seorang gadis berambut putih pun muncul dengan tiba-tiba. Gadis itu membocorkan rahasia Yu. Yu pun langsung lari. Saat Yu berlari dia dikejar oleh seorang pria misterius. Saat Yu tertangkap, gadis berambut putih menjelaskan bahwa ada beberapa orang dengan kemampuan khusus. Gadis itu mengajak Yu untuk pindah ke sekolah ke Akademi Hosinoumi atau Akademi Lautan Bintang. Yu tidak bisa menolak itu. Yu pun pindah ke asrama bersama dengan adiknya yaitu Ayumi Otosaka. Saat Yu sedang beres-beres, kedua orang misterius itu datang dan memperkenalkan diri. Gadis berambut putih bernama Naotomori dan laki-laki bernama Jojiro Takajo. Mereka berdua membantu Yu untuk beres-beres. Hari pertama Yu berangkat ke sekolah barunya tiba. Di lorong sekolah Yu bertemu dengan Tomori dan Takajo. Tomori menjelaskan kepada Yu bahwa sekolahan ini khusus untuk orang yang berkemampuan istimewa. Karena jika dibiarkan di luar akan ditangkap oleh para peneliti yang jahat. Seperti yang terjadi kepada kakaknya Tomori. Yu dimasukkan ke OSIS oleh Tomori. Yu juga satu kelas dengan Tomori dan Takajo. Mereka bertiga berkumpul di ruang OSIS untuk menunggu rekan mereka yang satunya. Seorang pria misterius yang mukanya tertutup oleh rambut dan badan yang basah kuyup menunjukkan lokasi dan kemampuan orang yang berkemampuan istimewa. Pria itu memiliki kemampuan untuk melacak orang yang berkemampuan istimewa. Mereka bertiga langsung menuju ke posisi yang ditunjuk yaitu di SMA Nanba. Di sana mereka menghentikan anak yang berkemampuan istimewa supaya tidak menyalahgunakan kemampuannya itu. Sore harinya Tomori mengajak Yu untuk bertemu dengan kakaknya di rumah sakit. Esok harinya mereka bertiga berkumpul lagi di ruang OSIS. Pria misterius itu pun datang menunjukkan lokasi dan kemampuan yang dimiliki oleh orang itu. Mereka bertiga langsung menuju lokasi yang ditunjuk. Di sana mereka menemukan orang yang mencurigakan dan langsung menangkapnya. Mereka bertanya kepada orang itu siapa yang memiliki kemampuan istimewa dan orang itu menyebut nama Yusa Nishimori alias Yusarin. Lalu mereka bertemu dengan seseorang yang menunjukkan di mana tempat Yusarin. Saat bertemu dengan Yusarin mereka sadar kemampuan Yusarin adalah memanggil roh. Dan roh yang dipanggil adalah roh milik kakaknya Yusarin yaitu Misa. Tomori menawarkan kepada Misa untuk memasukkan Yusarin ke sekolahnya. Misa pun setuju tapi Tomori harus membantu menyelesaikan masalah Yusarin. Tomori pun setuju dan membantu Yusarin untuk menyelesaikan masalahnya. Yusarin pun pindah ke Akademi Hosinoumi.
kelas pun menjadi heboh karena kepindahan Yusarin karena Yusarin adalah penyanyi terkenal. Mereka berempat berkumpul di ruang OSIS karena akan ada rekan yang datang. Pria itu kembali menunjukkan lokasi dan kemampuan dari target. Kali ini kemampuan dari target adalah telekinesis. Mereka pun langsung menuju lokasi itu dan bertemu dengan orang yang memiliki kemampuan. Tomori menasihati supaya dia tidak menggunakan kemampuannya lagi. Dia menggunakan kemampuannya untuk menukikkan lemparan bola. Karena dia adalah pemain bisbol. Tomori pun menantang orang itu untuk bermain bisbol. Singkat cerita, pertandingan dimulai dan dimenangkan oleh Akademi Hoshinoumi. Dan anak yang memiliki kemampuan telekinesis berjanji untuk tidak menggunakan kemampuannya lagi. Yusarin dan Takajo disuruh ke ruang OSIS oleh Tomori. Di sana pria misterius datang menunjukkan lokasi dari orang yang berkemampuan istimewa. Kali ini dia memiliki kemampuan untuk terbang. Mereka berempat menuju lokasi, tapi sebelum itu mereka pergi berbelanja dulu. Karena mereka akan berkemah di lokasi itu. Setelah menunggu selama berhari-hari, orang yang ditargetkan belum muncul juga. Yu meminta izin kepada Tomori untuk pulang karena mengkhawatirkan adiknya. Tetapi tidak boleh. Di hari berikutnya orang dengan kemampuan terbang muncul. Mereka berempat mencoba untuk menangkapnya. Setelah tertangkap, Tomori menasihati supaya tidak menggunakan kemampuan itu lagi. Yu merasa aneh dengan dirinya saat mengambil alih tubuh target. Yu terjatuh dari ketinggian lalu dia merasa bisa mengendalikan kemampuan itu. Saat Yu pulang ke rumah, Ayumi jatuh sakit dan Yu merawatnya. Saat semua sedang di uang OSIS, pria misterius datang lagi menunjukkan lokasi dan kemampuan dari pemilik kemampuan istimewa. Saat ini lokasinya di asrama Akademi Hoshinoumi. Saat Tomori membicarakannya, tiba-tiba Yu teringat bahwa Ayumi sedang sakit dan berada di asrama. Kemampuan dari Ayumi adalah meruntuhkan. Sepulang sekolah, teman-teman Yu menjenguk Ayumi. Saat sampai di rumah, teman-teman dari Ayumi sudah di situ. Tomori menyarankan kepada Yu supaya Ayumi tidak ke sekolah dulu walaupun demamnya sudah turun. Saat demam Ayumi sudah turun, Yu melarang Ayumi pergi ke sekolah. Tapi Ayumi tetap berangkat sekolah di siang hari. Tomori mengetahui hal itu dan memanggil semua anggota OSIS untuk berkumpul. Mereka langsung menuju ke sekolahnya Ayumi. Saat di sekolah, Ayumi diancam oleh Konishi karena Konishi cemburu dengan Ayumi. Ayumi akan dibunuh oleh Konishi. Karena takut, Ayumi berlari. Saat Ayumi akan tertangkap tanpa sengaja, Ayumi mengeluarkan kemampuan meruntuhkan. Ayumi menghancurkan sebagian sekolah. Ayumi juga tertimpa bangunan sekolah. Saat sampai di sekolah, Yu kaget lalu mencari Ayumi di reruntuhan. Saat sedang mencari di reruntuhan, Yu tertimpa bangunan sekolah. Yu dirawat di rumah sakit. Saat sadar, dia menanyakan tentang adiknya, tapi sayang adiknya tidak tertolong. Yu sangat sedih dan menyesal karena seasa Ayumi hidup. Yu belum pernah merasa berterima kasih pada Ayumi karena kebaikan Ayumi. Karena terlalu sedih, Yu mengurung dirinya di rumah. Sampai pada akhirnya Yu memutuskan untuk pergi dari asrama karena merasa sudah tidak aman. Yu kehilangan arah hidupnya. Pada akhirnya Yu diselamatkan oleh Tomori, dan Tomori mengajak Yu untuk pulang. Yu berangkat sekolah. Di sekolah, Tomori memanggil ke ruang OSIS. Di ruang OSIS mereka menonton lagu terbaru Yusarin dan mengajak teman-teman untuk menonton konser dari band favorit Tomori, yaitu Zien. Yu pun mau menemani Tomori. Sepulang sekolah, Yu bertemu dengan seorang wanita buta. Wanita itu ingin makan okonomiyaki. Yu mengantarkan wanita buta itu untuk makan. Saat di kedai, wanita itu memperkenalkan dirinya, yaitu namanya Sala, vokalis dari band Zien. Yu mengajak Sala untuk bertemu dengan kakaknya Tomori di rumah sakit.
saat sedang mengamuk salah bernyanyi sehingga membuat kakaknya Tomori tenang. Sepulang dari situ Tomori menelpon Yu berterima kasih karena keputusannya membawa salah pada kakaknya. Tepat Yu menemani Tomori untuk melihat konser Zien. Saat Yu melihat dan mendengarkan lagu milik Zien, Yu pingsan. Saat pingsan dia bermimpi sedang berada di laboratorium percobaan bersama adiknya. Saat itu mereka semua berencana untuk kabur. Saat Ayumi sedang diteliti, dia tanpa sengaja meruntuhkan setengah dari laboratorium itu dan Ayumi dikarantina karena terlalu berbahaya. Karena hal itu laboratorium jadi kacau. Semua yang ada di situ melawan. Tujuan Yu adalah bertemu dengan kakaknya. Karena kakaknya Iru mempunyai kemampuan untuk menjelajah waktu, Yu pun bertemu dengan kakaknya dengan usaha keras. Saat kakaknya akan menggunakan kemampuannya, Yu terbangun dari pingsannya itu. Tiba-tiba orang misterius datang, yaitu orang yang berkemampuan melacak yang bernama Kumagami. Kumagami membawa Yu dan Tomori untuk menemui kakaknya Yu. Yu pun bertemu dengan kakaknya, tapi sayang kakaknya sudah buta. Kakak Yu bernama Shunsuke Otosaka. Dia menceritakan pengalamannya saat berulang kali menjelajah waktu untuk menyelamatkan orang-orang yang memiliki kemampuan istimewa supaya tidak tertangkap oleh para peneliti. Tapi usaha dari Shunsuke selalu gagal sehingga dia harus menjelajah waktu lagi. Karena terlalu sering menjelajah, akibatnya penglihatan dari Shunsuke memudar. Saat ulang tahun yang entah berapa kali Yu berbicara tentang SMA yang akan dimasuki oleh Shunsuke. Saat itu Shunsuke mendapat ide untuk membangun sekolah dan orang yang memiliki kemampuan istimewa akan bersekolah di situ dan melindungi mereka semua. Penjelajahan waktu terakhir pun dilakukan. Shunsuke menjadi buta. Dia berhasil mendapatkan sekolah dengan susah payah bersama dengan teman-temannya. Shunsuke meminta temannya untuk menghapus ingatan Yu dan Ayumi tentang dirinya. Setelah Shunsuke menceritakan itu semua, dia menjelaskan tentang kemampuan yang sebenarnya dari Yu. Yu memiliki kemampuan mengambil alih kekuatan orang lain. Itu adalah kemampuan terkuat. Setelah itu Shunsuke menyuruh Yu untuk mengambil kemampuannya menjelajah waktu untuk menyelamatkan adiknya. Setelah selamat, dia harus bertemu dengan Shunsuke lagi dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Yu kembali ke masa lalu, dia merencanakan untuk menyelamatkan adiknya. Dengan bantuan dari teman-temannya, adiknya pun dapat diselamatkan. Lalu di jalan dia bertemu dengan Kumagami dan Medoki. Mereka berencana untuk mengantar Yu dan Ayumi menemui kakaknya. Setelah di sana Shunsuke menjelaskan supaya Yu tetap di sini karena ada komplotan yang mengincar kemampuan dari Yu. Shunsuke membawa Yu ke laboratorium penelitian. Di sana Dr. Sumiuchi menjelaskan tentang asal-usul dari kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang. Dia menjelaskan bahwa kemampuan itu datang dari komet yang bernama Charlotte. Mereka berusaha membuat vaksin untuk mencegah menyebarnya kemampuan itu. Karena kemampuan itu seperti penyakit remaja. Setelah tumbuh dewasa kemampuan itu akan hilang. Saat Kumagami akan ke sekolah bersama Furuki, Furuki menjelaskan bahwa keluarganya sedang disekap oleh komplotan yang mengincar kemampuan istimewa. Kumagami memahami semua itu dan menemui komplotan itu. Komplotan itu juga menculik Tomori. Komplotan itu menelpon Shunsuke untuk menyerahkan Yu. Yu berangkat sendiri menemui komplotan itu. Saat di sana Yu diserang sehingga mengakibatkan matanya terluka sehingga tidak bisa mengaktifkan kemampuan menjelajah waktu. Karena kehilangan kendali, Yu menggunakan kemampuan meruntuhkan sehingga bangunan itu roboh. Yu berhasil selamat, tetapi Kumagami tewas karena melindungi Tomori. Shichino menyalahkan Yu atas kematian dari Kumagami. Saat Yu sedang berjalan, Medoki menghampiri Yu meminta tolong untuk menemui kakaknya. Shunsuke terdiam berhari-hari di atas rumah sakit karena meratapi kepergian dari Kumagami. Saat Yu kembali ke kamarnya, di sana sudah ada Tomori. Tomori memberi saran ke Yu untuk merampas semua kekuatan dengan kemampuannya itu. Awalnya Tomori tidak serius dengan ucapannya. Lalu Yu menyetujuinya. Yu juga menyatakan bahwa dia menyukai Tomori. Tomori akan menunggu Yu setelah menyelamatkan orang-orang yang memiliki kemampuan, mereka baru akan berpacaran.
Yu berjanji untuk pulang dengan selamat dan menyelamatkan orang-orang. Setelah itu Yu berbicara dengan Shunsuke bahwa dia akan berkeliling dunia untuk merampas kemampuan. Shunsuke merelakan kepergian dari Yu. Saat Yu akan berangkat, Tomori menemui Yu. Negara awal yang dikunjungi oleh Yu adalah Singapura. Yu berkeliling dunia untuk merampas semua kemampuan istimewa. Yu juga mendapat julukan Dewa Kematian bermata satu dari orang-orang. Setelah banyak kemampuan yang didapat oleh Yu, Yu pun menjadi tidak kenal siapa dirinya sendiri. Bahkan mengendalikan tubuhnya saja dengan pikirannya sangat kesulitan bagi Yu. Sehingga dia sering lepas kendali. Tetapi saat lepas kendali dia selalu melihat catatan yang dibuat oleh Tomori. Sehingga dia ingat tugas awalnya berkeliling ke berbagai negara. Negara terakhir adalah Cina. Saat Yu akan merampas kekuatan orang terakhir, dia diincar oleh orang karena kepala Yu dihargai sangat mahal. Yu diselamatkan oleh Shunsuke. Saat Yu terbangun di rumah sakit, Tomori sudah di situ. Yu kehilangan ingatannya tentang Tomori. Tomori pun menjawab bahwa dia adalah pacarnya. Mereka semua pun dapat berkumpul kembali dan momen-momen kebahagiaan mereka. Itulah seluruh alur cerita anime Charlotte. Bagaimanakah menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih karena sudah menonton.